Pembahasan kali ini akan mengenai mode entry 7-Eleven di pasar Indonesia. Konteks pembahasan akan terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, sejarah 7-Eleven. Kedua, strategi 7-Eleven dalam menggunakan mode entry untuk memasuki pasar global. Yang ketiga, benefit penggunaan entry mode pada bisnis 7-Eleven. Yang keempat, masuknya 7-Eleven di Indonesia. Dan yang terakhir, kegagalan 7-Eleven di Indonesia. Saya akan membahas mengenai sejarah 7-Eleven sendiri. 7-Eleven timeline sejarah 7-Eleven sendiri dimulai pada tahun 1920-an. Akar 7-Eleven dimulai pada tahun 1927 di Texas, ketika Southland Ice Corporation mulai menjual telur, susu, dan roti. Pada tahun 1930-an, Joseph C. Thompson sendiri memperluas konsepnya. Akhirnya pindah ke toko penjualan perhentian kenyamanan, dalam tanda kutip yang dia panggil, baru disebut Tote M Stores. Pada tahun 1940-an, nama solayan tersebut berubah menjadi 7-Eleven. Dari nama Tote M pada tahun 1946, dengan menggunakan jam operasi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, 7 hari seminggu, sesuai dengan nama 7-Eleven. Pada tahun 1950-an, menerapkan model yang diperluas lokasi Pink One Stop Shop menawarkan barang sehari-hari yang dibutuhkan konsumen termasuk gas. Pada tahun 1960-an, 7-Eleven pada tahun 1964 waralaba dengan pembelian beberapa waralaba, seperti Speedy Mart di California. Pada tahun 1970-an, 7-Eleven menawarkan gas self-service dan air soda self-service pertama. Orang Amerika juga diperkenalkan dengan meminum air mancur Big Gulp, air soda baru yang ada di 7-Eleven. Pada tahun 1940-an, 7-Eleven melanjutkan pertumbuhan internasionalnya, termasuk toko di Taiwan, Hong Kong, Filipina, Norwegia, Korea Selatan, dan Thailand. Pada tahun 1990-an, 7-Eleven mulai mengirimkan produk makanan segar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sadar akan kesehatan. Tahun 2000-an, merek 7 Select lahir pada tahun 2004 sendiri. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang, 7-Eleven mengoperasikan, mewaralabakan, dan atau melisensikan lebih dari 67.000 toko di 17 negara, termasuk Amerika Utara, menjadikan peritel kenyamanan terbesar di dunia. Selanjutnya ada strategi 7-Eleven dalam menggunakan entry mode untuk memasuki pasar modal. Secara tradisional, entry strategi yang digunakan 7-Eleven berbentuk franchise atau waralaba yang menargetkan pasar perkotaan, menyesuaikan toko dengan selera lokal, dan juga membuka gerainya di tengah di berbagai sudut kota, khususnya pada daerah yang strategis dekat dengan stasiun, kereta, perkotaan, perkantoran, kampus, dan lingkungan rumah. Dalam konsep waralaba ini, yang dilakukan 7-Eleven untuk mempertahankan standar 7-Eleven tetap menerapkan standarnya, yaitu dalam pemberian pelatihan mengenai tata cara yang dilakukan di toko waralaba seperti bagaimana cara menata barang menjadi kasir dan juga mengecek stok barang. 7-Eleven juga menggunakan strategi multi-domestik karena bauran produk, pendekatan periklanan, dan metode pembayaran yang perlu disesuaikan dengan preferensi nilai dan peraturan pemerintah di berbagai belahan dunia. Misalnya, pelanggan di Hong Kong dapat membayar tagihan telepon dan utilitas mereka di 7-Eleven setempat. Di Amerika, mereka dapat menggunakan belanjaan online seperti Amazon di sana. Dengan menawarkan layanan ini, seringkali secara eksklusif lalu lintas pelanggan dapat ditingkatkan secara signifikan. Lalu ada benefit penggunaan entry mode pada bisnis 7-Eleven. 7-Eleven menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi penting mengenai budaya dan kemauan dari penduduk toko di berbagai negara, yang mana informasi seperti ini sangat sulit untuk didapatkan. Dengan melakukan entry mode strategi dengan cara franchise dapat menjadi sarana promosi bagi 7-Eleven untuk mempromosikan perusahaannya agar dapat berkembang lebih luas lagi di seluruh dunia. Jadi pada awalnya tuh 7-Eleven sempat hadir di Indonesia pada tahun 1990, namun tidak berjalan lancar. Hal ini tuh karena ada masalah internal yang terjadi antara pemegang franchise, sehingga
7-Eleven pada saat itu kemudian gagal, kemudian masuk lagi pasar di Indonesia pada tahun 2008 dan sempat mengalami keberhasilan. Jadi pertimbangannya 7-Eleven untuk masuk di pasar Indonesia itu adalah target konsumen Indonesia tuh menurut 7-Eleven adalah yang mereka targetkan. Jadi mereka tuh menargetkan negara-negara di Asia Tenggara, di mana negara-negara di Asia Tenggara yang pertumbuhannya sedang berkembang dengan baik itu adalah Indonesia. Gerai pertama 7-Eleven seperti yang saya jelaskan tadi muncul kembali di Indonesia, tepatnya di Bulungan, Jakarta pada tahun 2009, dan kejayaannya itu berada di tahun 2014, di mana seperti terlihat pada grafik penjualan tertinggi itu berada di tahun 2014 dengan angka 971,7 miliar, yang mana tahun sebelumnya itu cuma 778,3 miliar. Jadi mengalami peningkatan yang cukup banyak, sebanyak 200 miliar kurang lebih. Namun sejak 2014 itu, mulai 2015 dan tahun seterusnya itu 7-Eleven mulai mengalami penurunan penjualan sampai ada 20 gerai yang tertutup. Jadi pada tanggal 30 Juni 2017, 7-Eleven itu resmi angkat kaki dari Indonesia, di mana PT Modern 7-Eleven Indonesia atau anak perusahaan dari PT Modern Internasional Tbk mengumumkan untuk menutup seluruh gerai 7-Eleven. Kira-kira menurut kami alasannya itu karena banyak anak muda yang menongkrong di 7-Eleven selama berjam-jam dengan menikmati wifi, namun hanya membeli sedikit barang. Oleh karena itu, pastinya akan terjadi penurunan keuntungan atau pemasukan dan meningkatnya pengeluaran, sehingga PT yang menangani 7-Eleven memutuskan untuk menutup semua gerainya. Konsep 7-Eleven di Indonesia ini berbeda dari konsep-konsep 7-Eleven di negara-negara yang lain, contohnya di Singapura. Jadi di negara asalnya di Amerika sana, 7-Eleven itu biasanya dibuka di pinggiran-pinggiran kota, di mana di sana tidak ditemukan minimarket ataupun supermarket, sehingga orang-orang yang sedang berada di pinggiran-pinggiran kota tersebut dapat membeli makanan atau minuman di 7-Eleven. Berbeda dengan hal tersebut, di Indonesia tuh 7-Eleven dibuka di tempat-tempat yang strategis seperti di kantor-kantor ataupun di daerah-daerah perbelanjaan, di mana sehingga mereka yang berada di daerah tersebut dapat menjadi konsumen dari 7-Eleven. Faktor gagalnya penerapan strategi moda entry di Indonesia yang kedua dikarenakan faktor politik, sosial, dan budaya yang berada di Indonesia. Kekuatan 7-Eleven sebenarnya terletak pada penjualan minuman beralkoholnya, tetapi di Indonesia ada aturan yang tidak memperbolehkan untuk menjual minuman keras secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 17 April 2015. Padahal penjualan minuman beralkohol menyumbang sekitar 15-20% dari total penjualan 7-Eleven di Indonesia, yang menyebabkan pindahnya konsumen 7-Eleven Indonesia ke tempat lain. Lalu faktor yang ketiga dikarenakan adanya kesalahan pada 7-Eleven dalam membidik target market. 7-Eleven Indonesia lebih menargetkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, yang menyebabkan kerugian pada 7-Eleven. Dikarenakan perbandingan 7-Eleven dengan kompetitornya yaitu Circle K dan Lawson, kedua convenience store asal luar negeri ini mampu dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dengan lebih mudah. Convenience store lebih seperti Lawson dan Circle K sangat untung dikarenakan penjual yang bervariasi dari makanan instan dan minuman, dan juga turut menjual kebutuhan rumah tangga yang dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga jangkauan pasar dari kedua kompetitor tersebut lebih bervariasi dan dapat diakses oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Banyaknya convenience store di Indonesia seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret yang lebih dikenal atau melekat dan lebih digemari oleh masyarakat Indonesia, yang membuat pelanggan 7-Eleven masih kalah jauh dibandingkan convenience store asal Indonesia. Ditambah lagi konsep dari 7-Eleven yang menjadi keunggulan kompetitif mereka, membuat para pesaingnya di Indonesia seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret meniru dan menerapkan hal yang sama dengan konsep 7-Eleven.
Kesimpulan, 7-Eleven telah menerapkan strategi entry mode untuk bisnisnya dalam bentuk franchising atau waralaba yang targetnya adalah pasar daerah perkotaan. Dengan melakukan mode entry strategi, 7-Eleven mendapatkan benefit yaitu dapat menjadi sarana promosi bagi 7-Eleven untuk mempromosikan perusahaannya agar dapat berkembang dan dikenal lebih luas lagi di seluruh belahan dunia dengan cara franchising. Akan tetapi dalam penerapan strategi mode entry pada 7-Eleven Indonesia tidak berjalan mulus. 7-Eleven Indonesia mengalami kegagalan dikarenakan beberapa faktor, mulai dari penerapan konsep politik, sosial, dan budaya, kekeliruan dalam membidik target market, hingga ketatnya persaingan convenience store yang berada di Indonesia.